Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Buku ini ditulis oleh George R. Knight. George R. Knight ingin mengajak kita sehingga kita dapat memahami arti sebenarnya dari kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus ini bukanlah sekedar cerita yang sering kita dengar atau yang sering kita baca. Namun cerita Yesus ini biarlah kita mengambilnya sebagai inspirasi dalam kehidupan kita. Inspirasi di mana dapat memotivasi kita di akhir zaman ini agar kita dapat mempraktekkan akan karakter sebagaimana yang Dia kehendaki. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita meluangkan waktu kita agar kita dapat mempelajari bersama dalam judul Yesus Damai dalam Krisis. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Matius 26 ayat 52 sampai 56. Masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah aku digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait suci Tuhan dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri. Ketika kejadian di taman itu hampir selesai, para pemimpin Yahudi akhirnya berhasil mendapatkannya Yesus dalam genggaman mereka, dan mereka pandang selalu membuat masalah. Yang mereka pandang Yesus ini adalah seorang yang selalu berbuat masalah. Tetapi sebelum penyelidikan di pengadilan Yesus, kita perlu sekali lagi memperhatikan apa yang terjadi di Getsemani. Kita sudah membahas Yudas yang mencium dan Petrus dengan pedang berdarahnya, tetapi masih ada yang lain. Yang pertama, kita melihat orang-orang Yahudi yang ditugaskan menangkap Yesus. Kita berpikir bahwa mereka akan sadar sewaktu peristiwa itu terjadi. Bagaimanapun kekuatan supra alami telah memukul mereka ke tanah dan kemudian kasus telinga itu. Mudah memang mengiris putus telinga, tetapi sesuatu yang berbeda untuk memasangkan kembali ke tempatnya. Mereka telah menyaksikan keajaiban yang hebat itu. Setelah selalu meminta tanda-tanda, serta sekarang mereka memperoleh 2 tanda. Tetapi mereka merasa tidak senang, berlaku seperti orang yang buta. Mereka menuntaskan penahanan itu. Hanya Malkus, laki-laki yang telinga itu, rupanya menjadi berpikir mengenai arti kejadian di malam itu. Ya, jadi pada saat ini kita mempelajari bagaimana kehidupan Yesus sudah hampir sampai kepada penyalibannya. Kalau kita melihat kehidupan Yesus ini, kehidupan Yesus pada saat Dia melayani orang lain, ada orang-orang yang tidak menyukai akan Dia. Dan juga kalau kita melihat pada saat mereka mau menangkap Yesus, semua yang mau menangkap Yesus diperlengkapi dengan perlengkapan, di mana dikatakan bahwa datang dengan pedang, dengan pentung untuk menangkap Yesus. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, "Bukankah saya sudah berada di bait suci, menceritakan tentang kebenaran Tuhan di sana, tapi kenapa kalian tidak menangkap saya di sana, tapi di sini?" Tapi segala sesuatu yang terjadi adalah untuk menggenapi setiap firman Tuhan yang diutarakan oleh para nabi, yang diberikan langsung oleh Tuhan melalui nabi-nabi itu. Dan pada saat mereka
datang untuk menangkap Yesus. Ada dua peristiwa di mana terjadi di situ. Yang pertama adalah di mana Yudas datang untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang ditujunya dengan mencium akan Yesus. Dan yang kedua adalah Petrus, bagaimana dia mengambil pedangnya, dia memotong telinga dari orang-orang yang mengikuti untuk menangkap Yesus. Jadi pada saat Yesus mengadakan dua mujizat di situ, orang-orang tidak dapat melihat akan kasih-Nya lagi, oleh karena kehidupan mereka sudah dipenuhi dengan rasa irinya, dengan rasa bencinya. Setan ingin memusnahkan akan Yesus sendiri. Dan pada saat itu Yesus membuat mujizat di mana telinga yang tadinya putus oleh pedang itu, oleh parang itu, di mana ditempelkan kembali pada Yesus. Mungkin orang melihat kejadian itu hanya biasa saja, yang mereka sering melihat, di mana Yesus menyembuhkan orang lain, tapi karena hati mereka sudah tertutup oleh kebencian itu, benih kebencian itu mulai tumbuh dan menutupi akan hati kecil mereka, sehingga walaupun mujizat itu datang, mereka tidak mau mendengarkan lagi akan kebenaran Tuhan itu. Sehingga kalau kita melihat pada pemahaman ini, hanya Malkus laki-laki dengan telinganya itu rupanya mulai berpikir mengenai arti kejadian-kejadian pada malam itu. Hanya orang yang dipotong telinganya itu. Pada saat Petrus dengan segeranya dia memotong itu, orang itu yang berpikir kembali bagaimana keajaiban itu terjadi. Pernahkah kita mengambil kembali waktu kita, mungkin dalam kesibukan kita setiap harinya? Pernahkah kita mengambil waktu untuk merenungkan kembali apa keajaiban Tuhan yang telah saya dapat dalam kehidupan saya? Atau apa keajaiban Tuhan yang selalu menyertai saya setiap harinya? Marilah kita meluangkan waktu kita agar kita mendapat merenungkan kembali kata demi kata, kebenaran demi kebenaran, dan keajaiban demi keajaiban yang sering kita dapat. Oleh karena saat sekarang ini, mungkin kita sama dengan orang-orang yang mau menangkap Yesus. Walaupun mereka sudah melihat keajaiban itu, tapi mereka karena mengeraskan hatinya, mereka tidak dapat menikmati keajaiban itu dengan hati yang terbuka. Inilah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, sehingga setiap harinya kita belajar untuk bersyukur. Dari hal-hal terkecil kita mulai belajar untuk bersyukur, karena dari bersyukurlah kita dapat melihat banyak keajaiban demi keajaiban. Mungkin dalam duka cita kita, marilah kita menghapus air mata kita agar kita dapat melihat keajaiban Tuhan itu. Mungkin dalam kebingungan kita, marilah kita berdoa agar Dia dapat menuntun kita kepada jalan yang Dia kehendaki. Saat ini pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tuhan sanggup menjadikan manusia, menjadikan bumi ini, atau mengendalikan semuanya, tapi Dia rindu agar kita dapat menyerahkan setiap kehidupan kita, karena Tuhan tidak mau memaksa kita untuk mengikutinya, tapi Tuhan menghimbau kepada kita agar kehidupan yang terbaik yang ingin Dia berikan bagi kita akan menjadi bagian kita kalau kita memilih bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua, yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang ditugaskan untuk menangkap Yesus dan mujizat di telinga Malkus. Yang kedua, murid-muridnya juga ada di sana. Kejadian-kejadian yang baru berlangsung itu telah memporak-gandakan dunia mereka. Mereka rupanya percaya bahwa Yesus akan memanggil pasukan-pasukan malaikat untuk menyelamatkannya dan mendirikan kerajaannya. Kini dalam ketakutan dan keadaan kacau, yang dapat mereka pikirkan adalah menyelamatkan diri mereka masing-masing, dan dengan keadaan dan sekarang mereka meninggalkan Tuhan mereka di saat Dia perlukan. Ya, jadi saat ini kita melihat kembali peristiwa ini.
pada saat Yesus ditangkap. Karena dari kehidupan murid-muridnya, mereka selalu berpikir bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya. Dari kerajaannya itu mereka akan mendapatkan posisi yang besar itu. Posisi yang dari mereka, di antara mereka siapa yang lebih besar di antara mereka. Dan pada saat mereka melihat keadaan itu, mereka berpikir bahwa malaikat Tuhan akan datang untuk menyelamatkan Yesus sendiri, sehingga Yesus dapat mendirikan akan kerajaan. Namun harapan mereka itu tidak ada, karena saat Yesus memberikan kepada mereka penjelasan tentang kerajaannya, mereka hanya mengerti secara manusia saja. Dan ini yang memisahkan mereka pada saat Yesus ditangkap, mereka pun melarikan diri, meninggalkan Dia yang saat itu Dia sangat memerlukan mereka. Kemudian ada Yesus yang dengan tenang mengendalikan situasi itu. Di sini kata, bagaimana bisa begitu sedang hanya beberapa saat yang lalu, saat sangat menderita dalam doanya di Getsemani. Jawabannya ialah dia sudah berserah sepenuhnya. Dia telah bergumul hebat dengan hendaknya menghadapi kehendak Bapa dan memilih kehendak Tuhan. Dan dengan berserah itu pun tibalah damai yang memungkinkan dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat 7. Agar tulisan kitab suci itu segera dikenapi. Berserah kepada kehendak Tuhan adalah kunci kehidupan Yesus. Hanya berserah kita dapat memperoleh damai yang dimiliki oleh Yesus sewaktu dia melewati krisis di dalam kehidupannya. Jadi pelajaran atau himbauan bagi kita. Kenapa Yesus sanggup menghadapi itu? Karena dia berserah sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Jadi saat ini, marilah kita memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman di mana dia tidak menggunakan kekuatannya untuk kepentingan dia sendiri. Dia selalu mengarahkan kita agar kita berserah. Sebagaimana dia berserah kepada Bapaknya, kita pun harus berserah kepadanya. Sehingga pada saat itu dia sanggup menghadapi krisis krisis dalam kehidupannya. Mungkin kita merasa bahwa saya sebagai manusia, saya memerlukan akan Tuhan. Tapi seringkali kita hanya berbicara dan tidak mau mempraktekannya, tidak mau sepenuhnya menyerahkan hati kita ke dalam tangan Tuhan. Namun saat ini kita diundang oleh Yesus sendiri. Marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Dikatakan bahwa penyerahan yang sungguh-sungguh, kerendahan hati Yesus biarlah terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita mau dituntun oleh Yesus sendiri. Sebagaimana Bapa menuntun akan Yesus, sehingga Dia dapat menjalani akan krisis dalam kehidupannya. Kita pun sama. Saat kita terus berada bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita terus berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kita. Namun seringkali kita sebagai manusia, kita memaksakan kehendak kita agar Yesus dapat memenuhi kehendak kita atau keinginan kita. Yesus mau melatih kita sekarang agar bukan kehendak kita yang kita paksakan kepada Yesus, tapi biarlah kehendak Yesus yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maukah kita hari ini mengambil komitmen kita, meminta Tuhan dengan sungguh-sungguh agar Dia yang memberikan kita kesanggupan untuk melewati krisis demi krisis dalam kehidupan kita. Saatnya sudah semakin singkat. Dia akan datang segera. Tapi ingat, untuk mencapai kerajaannya, kita diharuskan untuk menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, di mana kita mengambil iman sebagai yang Dia miliki, sehingga kita dapat mendapatkan kekuatan yang dari surga itu, sehingga pada saat kedatangannya nanti kita mulai sekarang dipersiapkan untuk menghadapi krisis-krisis di depan kehidupan kita. Dan biarlah melalui doa yang sungguh-sungguh kita dapat meminta Dia menuntun kita ke dalam satu kehidupan yang Dia kehendaki. Dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.